Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mita di sini, namun dalam suasana yang berbeda. Baik, Akang dan Teteh, Prof, izin menyampaikan materi melanjutkan dari rekan sebelumnya, yaitu konsep penting metode ilmiah dalam filsafat ilmu. Baik rekan-rekan, ada 4 poin penting dalam metode ilmiah dalam filsafat ilmu. Yang pertama, replika, yang kedua, falsifikasi, yang ketiga, objektivitas, dan yang keempat adalah norma atau hukum dan teori. Baik, apa yang dimaksud dengan replikasi? Replikasi merupakan proses mengulang eksperimen untuk menguji apakah hasil yang sama dapat diperoleh. Kemudian pentingnya replikasi ini tujuannya untuk verifikasi hasil. Nah, yang kedua, konsistensi temuan. Yang ketiga, identifikasi kesalahan. Nah, apa sih verifikasi hasil itu? Nah, dengan mengulangi eksperimen, ilmuwan dapat memastikan bahwa hasil itu bukan kebetulan atau artefak dari satu percobaan saja. Kemudian konsistensi temuan. Nah, replikasi juga membantu membangun kepercayaan terhadap temuan ilmiah. Nah, jika hasilnya dapat direproduksi oleh ilmuwan lain, ini memberikan dukungan tambahan terhadap validasi teori tersebut. Kemudian identifikasi kesalahan. Nah, pada identifikasi kesalahan ini, proses replikasinya juga dapat membantu mengidentifikasi kesalahan dalam metodologi penelitian asli. Nah, yang memungkinkan perbaikan dan peningkatan kualitas peneliti. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu falsifikasi. Apa sih falsifikasi itu? Falsifikasi merupakan prinsip yang menyatakan bahwa teori ilmiah harus dapat diuji dan jika perlu dapat dibuktikan kesalahannya, seperti itu ya. Nah, kemudian konsep falsifikasi ini ada menurut Karl Popper. Karl Popper bahwa pemikir yang memperkenalkan konsep ini berargumentasi atau memberikan pendapat bahwa ilmu yang baik adalah ilmu yang dapat diuji atau ditentang. Katanya seperti itu ya, atau ditantang. Nah, seperti itu. Nah, jika teori dapat diuji atau tidak dapat dibuktikan salah, maka ia tidak dapat dianggap sebagai ilmiah. Contohnya, misalnya jika seorang ilmuwan itu mengklaim bahwa semua angsa itu berwarna putih, swan is white gitu ya. Nah, suatu ketika dalam penelitian terbukti adanya angsa yang berwarna hitam. Nah, maka klaim tersebut tentunya salah. Nah, ini menunjukkan bahwa klaim ilmiah harus terbuka untuk pengujian dan bersifat juga dapat dikritisi, seperti itu. Nah, implikasinya apa dari falsifikasi? Nah, mendorong ilmuwan untuk merumuskan hipotesis yang jelas dan dapat diuji, serta untuk bersikap skeptis ya terhadap klaim yang tidak dapat diuji, seperti itu. Kemudian adapun konsep penting metode ilmiah ini yang ketiga adalah objektivitas. Nah, objektivitas merupakan upaya untuk menghilangkan bias dalam meminimalisir atau dalam penelitian agar hasil yang diperoleh itu dapat diandalkan. Nah, pentingnya objektivitas ini yang pertama untuk mengurangi bias. Nah, yang kedua metode terstandarisasi, dan yang ketiga yaitu kepercayaan publik. Bahwa di sini tujuan pentingnya objektivitas sebagai atau mengurangi bias, maksudnya peneliti yang objektif berusaha meminimalkan pengaruh pandangan pribadi, pengalaman atau referensi peneliti terhadap penelitian. Nah, kemudian metode terstandarisasi, maksudnya penggunaan metode yang terstandarisasi dan prosedur yang jelas ya, membantu menjaga objektivitas. Kemudian ini termasuk penggunaan kontrol dalam eksperimen dan pengukuran yang konsisten. Kemudian yang ketiga yaitu kepercayaan publik.
Nah, dari hasil yang objektif tersebut lebih mungkin diterima oleh komunitas ilmiah dan masyarakat luas, ya, karena dianggap lebih dapat diandalkan dan valid. Nah, selain dari replikasi, falsifikasi, kemudian objektivitas, ada yang selanjutnya teori dan hukum. Nah, teori dan hukum ini tentunya berbeda ya. Nah, teori merupakan penjelasan yang lebih luas dan terintegrasi tentang fenomena yang berlandaskan pada bukti dari pengamatan. Teori menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Sedangkan hukum merupakan pernyataan yang menggambarkan hubungan yang konsisten antara fenomena yang seringkali dalam bentuk matematis. Nah, hukum menjelaskan apa yang terjadi dalam situasi tertentu. Nah, perbedaan teori dan hukum. Nah, teori, contohnya teori itu teori evolusi ya, yang menjelaskan proses perubahan spesies selama beberapa waktu yang panjang yang menyangkut banyak faktor. Kemudian hukum, contohnya misalnya hukum gravitasi Newton ya, yang menyatakan bahwa benda akan saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Selain hukum gravitasi Newton, nah ada juga nih implikasinya terkait teori dan hukum tersebut. Nah, apa sih keterkaitan teori dan hukum tersebut? Yang pertama, teori dan hukum saling melengkapi dalam ilmu pengetahuan. Hukum dapat dihasilkan dari teori yang lebih luas dan teori dapat diperkuat oleh hukum yang ada. Kemudian evolusi ilmu. Nah, teori dapat berubah atau berkembang seiring dengan penemuan baru atau bukti yang lebih kuat. Sedangkan hukum ajeg tetap konsisten dalam kondisi tertentu. Kesimpulannya bahwa konsep-konsep ini memang merupakan fondasi yang penting dalam metode ilmiah, tentunya yang yang dikaitkan dalam filsafat ilmu. Nah, konsep penting metode ilmiah dalam filsafat ilmu. Nah, memahami dan menerapkan replikasi, falsifikasi, objektivitas, serta perbedaan antara teori dan hukum itu sangat penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan. Mungkin itu saja yang bisa Mita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Turun.